kita sehat walafiat. Posisi di mana, Pak? Alhamdulillah, puji Tuhan. Posisi di Jakarta. Oh, Jakarta. Jakarta mana, Pak? Kemayoran. Oh, Jakarta Selatan. Ya. Panas, Pak ya? Ntar gua ambil kopi dulu. Weh, kopi rek, wena erere. Pagi-pagi ada yang nyediain kopi, pagi-pagi ada yang nyiapin sarapan, enaknya. Gue perhatiin makin lama Yonatan Nandar ini makin mateng kalau bicara, nggak kayak orang dulu lagi. Gimana Pak maksudnya Pak? Enggak juga. Emang Bapak sudah mengikuti saya? Kalau Zuma masih nggak jelas ya. Oh, jangan gitu Pak, jangan mengadu domba Pak, nggak boleh Pak. Guru Nda Juma itu gurunya saya. Oh gitu, parah dia. Bukan parah, mungkin karena beliau penyampaiannya tegas, lugas begitu ya, sehingga banyak yang terguncang. Kalau saya kan, kalau dia bukan tegas, nggak begitu ya modelnya. Nggak begitu. Nggak begitu gimana? Ya nggak mau kalah, padahal kalah gitu kan susah juga. Gimana Bapak sekarang mau curhat apa nih Pak? Saya seorang penginjil ya kan, boleh kiranya memberikan pencerahan, makanan rohani buat Bapak. Sebentar saya pakai ini dulu ya, kalau pakai ini suara saya bagus nggak? Nah ini udah bagus. Halo teman-teman, suara aku bagus nggak? Kecil. Ya. Kok bisa kecil sih? Halo. Oh ini perlu ganti lagi nih kayaknya nih. Padahal baru 2 bulan. Tadi lebih bagus. Tadi lebih bagus ya? Iya. Jadi yang mana? 1, 2. Nah, ini lebih enak. Lebih enak? Iya. Oke, itu nggak pakai headset. Sekarang pakai headset. Bagusan yang mana coba? Yang ini. Pakai nih. Halo, 1. Ini bagusan yang mana? Bagusan agak mendem. Oh, agak mendem ya. Oke, ini nggak pakai headset ya. Nah, ini lebih jelas. Ini buat aksesoris saja biar kelihatan keren. Oh, boleh. Kristen bukan kafir. Nah, ini atas dasar apa nih membuat sebuah sebuah nama yang semacam ini, Pak? Gimana? Ya, kita lagi sosialisasi. Iya, alasannya apa? Kalau menurut saya kan Kristen kafir, Pak. Nah, itu dia. Ini perlu diberikan pencerahan. Bahwa Kristen itu adalah pecahannya Bani Israel. Oh, sebentar dulu, saya tanya dulu di Bapak ini aliran Kristen apa Muslim nih Pak? Kristen lah. Kristen ya, soalnya ada aliran baru, aliran Al-Zaitun, percampuran antara Yahudi dan Kristen. Itu tadi malam saya debat sama aliran Al-Zaitun. Ya memang kan induknya Bani Israel ya istilahnya
ke Yahudi ya induknya ya. Hmm. Iya. Bahwa Musa juga kan mengimani penciptaan Adam itu kan dari kitab suci Yahudi. Tapi yang saya tanyakan itu dasarnya apa? Bapak mengatakan Kristen bukan kafir, sementara Kristen itu dibuat oleh orang-orang kafir, Pak. Serius? Kristen itu udah tadi kan saya sudah sampaikan. Kristen itu pecahannya Bani Israel. Terus kalau ada pecahan berarti yang benar yang mana, Pak? Yang benar yang menyembah Isa. Nah, yang menyembah Isa yang nggak benar, Pak. Gimana sih Bapak ini? Salah. Lu baca Anisa 156. Coba Bapak bacakan, saya dengar. Oh gitu, gue mesti buka komputer. Iya, harus dong. Anisa 156. Iya, gimana itu? Coba baca Arabnya. Ya pokoknya yang Allah mengazab mereka yang kafir kepada Isa. Oh, nggak ada Allah mengajab. Bunyinya nggak seperti itu, Pak. Jadi yang jelas itu di dalam Quran surat Al-Maidah ayat ke-72, 73. Ini saya sampaikan kepada Bapak. Nggak usah, saya udah tahu itu. Loh, gimana sih saya menyampaikan sesuatu kok nggak usah kan? Kalau Bapak tahu, paham, sama-sama kita udah kalau tahu. Bapak paham, belum tentu yang lain paham. Makanya perlu saya sampaikan. Gitu. Iya, gimana sih? Bapak usia berapa ini, Pak? Saya 17. Oh, 50 tahun. Oh, 50 tahun. Ya. Saya panggil Bapak. 17 dari Hong Kong. Coba Bapak open cam, Pak. Bapak kan sudah bisa open cam nih, biar enak kita ngobrolnya, Pak. Iya, biar enak, biar lebih bersahabat begitu ya. Karena kalau saya asli nih, Pak. Nih, kulitnya asli, mata asli. Saya asli Kristen. Iya, saya juga asli Muslim, Pak. Maksud saya kalau kita open cam kan lebih bersahabat, lebih enak gitu kan. Nggak apa-apa. Mana open cam, Pak? Bapak kan sudah bisa open cam nih, saya lihat nih. Sudah bisa ini. Silakan, Pak. Biar kita enak, Pak, ngobrolnya, Pak. Aku hanya ingin memastikan kaulah cinta terakhirku. Coba dibaca, Pak. Gue baca terjemahannya. Iya. Bapak nggak bisa original teksnya. Al-Quran itu bahasa Arab, Pak, bukan terjemahan. Ya. Oh, original teksnya kisah penciptaan Adam dan Hawa. Itu bahasa Arab atau bahasa surat bombom kan ini bombom. Sebelum diterjemahkan ke bahasa Arab atau dijadikan firman oleh Tuhannya Islam kan itu buatan manusia Israel. Itu Bapak nih, ini bahasa Arabnya, Pak ya, Al-Qur'an ya. Wa bikufrihim wa qaulihim ala Maryama buhtanan azima. Ya. Dan karena kekafiran mereka, orang-orang yang telah mengatakan ya tuduhan mereka terhadap Maryam. Jadi apa? Jadi begini, Pak. Maryam atau Maria alaiha shalom itu dituduh telah melakukan sebuah perbuatan keji dengan lahirnya Yesus Kristus. Ya. Iya. Tauhidnya siapa yang salah? Loh, Bani Israel mana yang salah? Gini, Pak. Orang-orang Yahudi itu telah membuat kekafiran. Telah melakukan sebuah kekafiran. Kafir itu kan tertutup. Atau juga bisa dikatakan orang yang ingkar. Tadi kan pertanyaannya Bani Israel mana? Iya. Yang benar. Yang benar itu yang menyembah Isa.
Dengarkan tidak saya menyembah dulu. Isa Sekarang, itu. sekarang Bapak buka deh. Sekarang Bapak buka Quran surat. Ntar dulu, ini kan antara Bani Israel, di antara Bani Israel, bukannya dengan Islam. Mana di antara Bani Israel mana? Ini Di Bani mana? Israel itu ada dua Mana? terpecah, Pak. Bani Israel itu terpecah dua. Ada yang menyembah, ada yang tidak menyembah. Iya, sekarang saya yang benar tanya, itu di adalah yang ayat menyembah. itu, Bapak lihat tafsirannya, Bapak lihat asbabun nuzulnya, itu terkait keingkaran orang-orang Yahudi yang menuduh Maryam berbuat zina. Gitu. Loh, coba Bapak baca terjemahannya saja loh. Saya sudah baca Al-Qur'annya loh. Ini kita begini aja, kalau you punya terjemahan sendiri berbeda Loh, bukan terjemahan sendiri. Terjemahan tadi salah apa benar? Bukan terjemahan sendiri. Di situ dikatakan, coba Bapak baca terjemahannya. Coba Bapak terjemahannya baca. Dan kami hukum juga karena kekafiran mereka terhadap Isa dan tuduhan mereka yang sangat keji terhadap Maryam. Nah, sekarang fitnahan keji terhadap Maryam itu apa? Ayo macem-macem lah. Apa? Salah satu di antaranya apa? Oh enggak dong, kita kan cuma bahas ayat itu. Coba Bapak buka, baca terjemahannya baik-baik, antara judul yang Bapak beri dengan isi keterangan ayat itu berbeda, Nah, kalau Pak. misalnya terjemahan itu ayatnya, salah, Anda bikinin aja opininya. Ayatnya, dengarkan Pak, Roh Kudusnya ditahan dulu, diikat dulu Roh Kudusnya. Nah, loh, kok ketawa? Ayatnya memberikan sebuah keterangan tentang fitnah orang-orang Yahudi terhadap Maryam alaiha shalom. Alaiha shalom. Tauhid mereka itu yang di mana di situ dikatakan tauhid, Bapak? Di mana di situ dikatakan tauhid? Akidah mereka, kepercayaan mereka yang mengkafir kepada Maria dan Al-Masih. Nggak nyambung. Ayat itu berbicara bukan tentang tauhid. Ayat itu berbicara tentang fitnah orang-orang Yahudi kepada Bunda Maria alaiha shalom, bukan tentang tauhid. Di mana itu tentang tauhid? Nggak ada, Pak. Kalau tentang tauhid, baca surat Al-Maidah 72-73. Itu baru tentang tauhid. Coba baca. Agamanya adalah kepercayaan Bani Israel, bukan agama Islam. Tauhid Musa itu cuman kepercayaan Bani Israel doang, Bos. Bukan agama Islam. Orang Musa begini, Musa itu tidak. Jelas, Bapak nggak jelas. Saya ganti yang lain aja, jelas. Kasih penjelasan kok. Orang ayat tentang menuduh zina bukan soal menyembah. Melki. Naik tapi di mute, dibuka mute-nya. Sorry ya, saya nggak mau debat kusir. Jadi harus Melki naik buat nongkrong doang apa mau ngomong? Halo. Halo, ya kan? Melki? Oke. Ya, saya mau Melki dari Kristen apa dari Katolik? Kristen. Oke, Kristen. Gimana Melki mau curhat apa nih? Mumpung ada evangelis yang pelayanannya pro bono, cuma-cuma, tanpa dipungut biaya sepeser pun, tanpa kolekte, tanpa perpuluhan, tetapi evangelis tumpang tangan di atas kepalanya Melki. Boleh kiranya Melki suatu saat dijamah Tuhan, ditangkap Tuhan, dipilih dan dipulihkan sehingga suatu saat nanti menjadi manusia yang terlahir baru di dalam kebenaran iman dan Islam. Haleluya, terpujilah Allah Subhanahu wa taala. Silakan Melki. Oke, saya bertanya ya. Ya, boleh. Gimana?
itu terjemahan itu salah atau benar? Silakan. Kamu tiba-tiba tanya terjemahan yang mana? Kamu nanya apa? Terjemahan di dalam kitab abang sendiri. Enggak. Gini loh, kalau bertanya itu harus jelas. Misalnya begini, kamu tunjukkan ayat, ini terjemahannya benar apa enggak? Kamu tiba-tiba nanya itu terjemahan benar apa enggak? Sedangkan kamu nggak menunjukkan ayat, nggak menunjuk. Gimana? Sambung yang tadi Bapak tunjukkan tadi. Oh, yang tadi. Coba Melki open cam deh, Abang Melki, biar. Enggak, saya tanya dulu. Benar atau salah itu? Kenapa? Benar atau salah itu? Terjemahannya? Ya. Iya, terjemahannya nggak ada yang salah. Terus kenapa dibilang harus dimasuk ke original? Loh, kan tadi si bapaknya bilang itu tentang penyembahan. Sementara Quran surat An-Nisa yang bapak tadi sampaikan itu tidak berbicara tentang tauhid, tidak berbicara tentang penyembahan, tetapi berbicara tentang tuduhan orang-orang Yahudi kepada Bunda Maria alaiha shalom. Kalau berbicara tentang penyembahan, kalau berbicara tentang ketauhidan, itu di dalam Quran surat Al-Maidah 72-73. Saya bacakan ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masyihu ibnu Maryam. Ya. Mana itu laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masyihu ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus adalah Allah. Yesus adalah Allah. Orang itu orang siapa? Sekarang saya tanya, di dunia ini yang mengatakan Yesus adalah Allah itu orang mana? Kok saya tanya balik? Bukan tanya balik, saya mengajak Anda berpikir. Oke, saya jawab. Di dunia ini, Abang Melki, tidak ada sebuah komunitas, tidak ada sebuah agama yang mengatakan Yesus adalah Allah, kecuali orang Kristen. Makanya di dalam Islam, di dalam Quran, orang-orang Kristen itu kafir. Dan di dalam Quran surat Al-Bainah, Bang Melki saya dengarkan dulu saya, nanti Bang Melki ngomong ya setelah saya selesai. Di dalam Quran surat Al-Bainah ayat ke-7 atau 8, di situ dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, ya, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Orang-orang yang kafir, sebentar dulu saudara, orang-orang kafir di antara Yahudi dan Kristen, mereka akan masuk neraka jahanam. Sampai kapan? Khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Dan mereka ini adalah seburuk-buruknya makhluk karena menyembah manusia. Itu Quran surat Al-Maidah, Quran surat Al-Bainah juz ke-30. Yang maksud di Bapak itu Isa yang di sejak kapan itu? Isa itu adalah Yesus. Oh, sama ya? Sama, mau saya tunjukkan bahasa Yunaninya. Kalau Isa itu adalah Yesus, di dalam Gospel Matius, ya, di dalam Gospel Matius pasal 1 ayat ke-1, Genesios Iso. Iya, nggak usah pakai bahasa itu yang saya tanya. Si historisnya sama nggak? Ya, historinya gini. Orangnya sama, tetapi sudut pandangnya yang berbeda. Yang di zaman Musa, Isa di zaman Musa, sama Isa di zaman Yesus, sama nggak itu? Ntar aku balas WhatsApp dulu ya. Ayo, jawab dulu. Sama nggak? Ya, sabar. Pertanyaanmu itu begitu mudah bagi aku. Tapi kenapa bilang sama?
Coba. Ya, kayak ntar aku kasih tahu kamu. Sabar. Nah, Jadi kalau cerita Bang tadi kamu bilang sebentar. terus ada Tadi kamu kan? bilang, bentar. Aku tahu arahnya pertanyaanmu itu apa. Tadi kamu bilang Isa di zaman Musa. Mana ada Isa di zaman Musa? Oh, ada di Isa atau Yesus itu bukan di zaman Musa. Isa dan Yesus itu ya hidup 600 tahun sebelum kedatangan ruah kebenaran, ruah Emet. Justru yang salah tulis itu adalah Alkitab yang mengatakan Yesus hidup di zaman Nabi Daud. Yang selisih waktunya adalah 1000 tahun. Baca Matius 21 ayat ke-9. Saya bacakan di dalam bahasa Ibraninya. Hosanna leben David. Semoga keselamatan kiranya diberikan kepada Yesus anak Daud. Ini Alkitab salah cerita. Mana ada Yesus anak Daud? Beda zaman. Dan Daud itu tidak pernah punya anak yang namanya Yesus. Jadi Alkitab salah catat, salah sejarah. Masa Yesus hidup di zaman Nabi Daud? Salah ini. Berbeda dengan Quran yang ceritanya seril mungkin, sesuai dengan fakta historis. Begitu loh ya, paham ya? Oh, Pak Nandar mempelintir itu mempelintir. Baca ayatnya. Coba Melki kan bisa open cam nih ya. Coba open cam biar saya jamah Anda. Keturunannya itu loh Pak Nandar. Pak Nandar tuh selalu mempelintir ayat-ayat begitu. Oke, keturunannya. Sekarang saya tanya, sejak kapan Yesus anak Daud? Nah, kan di situ nggak dibilang di zaman Daud. Iya, sekarang saya tanya, di mana Yesus punya anak yang namanya di mana Daud punya anak yang namanya Yesus? Itu keturunannya Daud. Di dalam bahasa Ibraninya Ben. Enggak bisa ini aku kasih tahu nih, kamu ya. Kalau keturunannya banyak Banim. Kalau perempuan Benot, makanya di dalam Kidung Agung pasal 5 ayat ke-16 ya. Nubuatan tentang Nabi Muhammad hikomam takim wa khula Muhammadim zehdodi wa zehrai benot Yerusalem, putri-putri Yerusalem. Loncat lagi kemana-mana. Kok loncat lagi? Di situ kan dikatakan Yesus leben David, Yesus anak David. Ben itu anak, bukan keturunan. Anak hasil sperma, anak Daud. Jadi salah Alkitab itu. Oh, Bapak mempelintir itu. Kok mempelintir? Coba kamu ada Alkitab nggak? Coba baca, saya dengarkan baik-baik. Nggak usah ajarin saya, Pak. Nggak usah ajarin. Saya nggak minta kamu ngajarin saya ataupun saya ngajarin kamu. Coba kamu baca ayatnya di situ. Di situ disebutkan keturunan atau anak. Di situ kan dibilang dalam arti itu keturunannya loh, Pak. Ah, kamu ini dikasih tahu itu bukan keturunan, anak. Itu kan itu asumsi Bapak itu. Loh, kok asumsi? Kamu baca sendiri ayatnya. Bapak nggak usah mau pelintir-pelintir, nggak usah dibodohin loh, Pak. Loh, berarti Anda mengatakan Alkitab membodohi saya, gitu. Bapak membodohi kami mempelintir ayat itu. Kok saya jadi gemes kamu, Melki? Gimana sih? Ya jelas gini loh Pak, bagaimana kami mau percaya dengan kitab Bapak? Menceritakan saja tentang Islam sudah berbeda, sejarahnya sudah berbeda, baru ngaku-ngakunya sama. Jadi, sekarang saya tanya sama kamu ya. Kalau Isa lahir di bawah pohon kurma, kalau Yesus lahirnya di mana? Nggak usah bawa ke situ, udah jelas berbeda. Ya apa sih Rere? Udah datang belakangan baru ngaku-ngaku ini gini-gini malah. Nih kamu baca ya, kamu baca cerita di Jakarta. Kamu itu. Ngawur itu namanya. Nah, kamu lihat ya di dalam Yohanes 7 ayat ke-42.
Nandar. Coba kamu baca Yohanes Sama 74. ada jalan ceritanya, Pak Nandar. Siapa Di aja situ dulu? dikatakan, di situ dikatakan begini perkataannya itu. Sebentar, saya bacakan dalam bahasa Yunaninya. Sama Oke, nggak aku tunjukkan bahasa Yunaninya ya. Yohanes berapa ini? Yohanes 7 ayat 42. Bentar, aku tunjukkan nih. Sama nggak historisnya? Enggak, aku tunjukkan aja bahasa Yunaninya. Kamu diam. Saya Ya, satu itu oke. aja itu. Kenapa Nggak kamu takut dengan bahasa Yunani? Nih, Nggak aku takut, tunjukkan saya ya. takut Kalau baca Yesus itu. itu hasil sperma, Sama bukan nggak? cuma jadi manusia. Yohanes Sama 7 ayat. Sama nggak jalan ceritanya? Kalau Kamu Bapak tahu bilang sperma apa enggak? Melki, kamu tahu sperma apa enggak? Nih aku tunjukkan bahwa Yesus itu spermanya Daud. Itu dari mana? Ntar ya, ada spermatos. Mana ya? Diganti enggak nih ayatnya nih? David, spermatos. Nah, ini. Nih, kamu harus tahu ya. nggak usah Mana? tahu, Pak. Saya sudah tahu bagaimana menurut Bapak itu. Yang saya tahu itu sama nggak jalan ceritanya? Nggak usah pakai bahasanya. Aku tunjukkan dalam bahasa Yunaninya ya. Kalau Yesus itu spermanya Daud. Nih, ya. Saya bacakan kepada kamu. Haux he graphe eifen hoti ektau spermatos David. Tuh. Yesus itu hasil dari spermanya David. Pertanyaan saya, sejak kapan David punya sperma terus menghasilkan Yesus? Ini spermatos loh. Spermatos. Ini kamu kalau nggak percaya ya, saya lihat di mana ya spermatos. Ini bukan jorok ya. Ini teman-teman bukan jorok, kita bukan ngeres ya. Ini bahasa Yunaninya itu spermatos David. Jadi Yesus itu adalah spermanya dari David. Pertanyaan saya, itu sejak kapan David punya sperma terus nanti menghasilkan Yesus atau anaknya Yesus? Kan beda zaman ini. Keturunannya Bapak, keturunannya David. Sperma itu, spermatos itu bukan ini anak. Sekarang kita jadi manusia itu kan karena ada sperma. Nah, sekarang Di Isa situ dikatakan spermatos. Gimana sih? Sekarang Isa keturunan apa? Bapak tahu nggak? Aduh. Nggak bisa jawab kan Bapak? Ya udah. Bukan nggak bisa jawab. Yohanes 74, Yohanes 7 ayat ke-42. Nih, aku tunjukkan lagi nih. Nggak usah dibawa ke sini. Enggak, kamu harus tahu bahwa Alkitab salah catat terkait Yesus itu anak David. Nih, Auch egrave hyphen hoti ektau spermatos David. Dan disebutkan di dalam kitab suci bahwa Mesias itu adalah hasil sperma David. Ya, anak dari David. Ini saya nggak mempelintir ya. Ini tulisan bahasa Yunaninya itu ini sigma ya, sper, ini ro ya, r, ini m, ini alfa, ini t, ini omega, ini sigma, dibaca spermatos, sperma. Gimana sih? Nih. Tuh kalau nggak percaya ya, ini sebentar nih, definition, ini sperma tuh. Jadi Yesus itu hasil sperma Daud. Gimana sih? Saya lucu sekali dengan Pak Nandar begitu pede dengan narasi Bapak. Kamu tuh aneh, begitu pede gimana itu? Bahwa itu historinya juga berbeda, Bapak mau tunjukin pakai bahasa historisnya dulu. Mana mungkin justru kamu bertanya tentang historis. Di ayat itu dikatakan bahwa Yesus hasil sperma Daud. Kamu tahu sperma apa enggak? Salam Mas. Salam. Salome. Hati-hatilah berorasi kau Nandar.
Itu pencipta kami. Jadi jangan asal banyak bacotmu. Carilah uang dengan yang benar. Jangan tuan orang kau bahas-bahas. Si perma bapakmu. Kalau kamu si perma bapakmu orang yakin. Kalau Yesus itu datang dari sorga. Baca di Alkitab itu, aku datang dari sorga. Aku dari atas, kembali ke atas. So, tahu aja lo si perma bapakmu baru kamu ada. Loh, saya membacakan ayat Bunda Pinjak Ruth, nanti bukan bibirmu berasumsi. Itu ayat ibu loh. Di dalam Yohanes 7 ayat ibu kamu yang 42. bikin. Ujai Loh kok bikin? Saya tunjukkan ya, ibu nggak percaya dengan yang online. Saya Diam punya kamu, jangan setelah nanti datang gempa, tsunami, nanam kamu baru tahu rasa kau. Loh, Sok kali kau bilang si perma. Emang si perma bapakmu? ini nih, aku Si tunjukkan perma di dalam buku bapakmu? langsung ya. Hah? Si permamu di mana? Si permamu kau buangin. Si permamu kau buangin tiap malam ke bidadari. Kau kelewatan kamu bahas tuan orang, Tuhanmu lah bahas. Nanti ku jahit mulutmu, belum pernah kau lihat ku injak mulut orang. Mulutmu nanti yang ku injak, bertahu kau. Tuhanmu balas. Jangan tuan orang. Di agamamu juga jangan kamu menyembah tuan orang. Melecehkan tuan orang kamu. Gak ada yang berani sama kamu. Aku datangin kau, kasih alamatmu. Ya udah, tak kasih alamat saya. Mau? Keterlaluan kamu. Si perma bapakmu ditelan mamakmu. Gitu aja cocok baru orang rame. Tapi sesembahan orang lain jangan kau hujat. Nanti kena kutuk sampai keturunan ketigamu bagi orang yang membenci Yesus. Tahu kau? Kamu mau berketurunan. Siapa yang membenci Yesus, kau Bunda? kira Yesus itu baik. Kau pikirnya terlalu baik dia. Bagi orang yang membenciku sampai keturunan ketiga, biar tahu kamu dihukum, bahkan keturunan keempat musnah semua. Biar tahu kau. Kau terlalu melecehkan kau. Kau pikir nggak ada Kristen yang berani. Kau pikir karena Indonesia ini mayoritas. Ya, Nadar. Kau dengar? Iya, Bunda. Jangan kau hujat Tuhan orang. Tuhanmu puji. Tuhan orang jangan kau ituin. Kelewatan kau. Enggak dia cari orang tuamu kamu. Dia agamamu juga. Orang membilang jangan kamu mengolok-olok sesembahan orang lain. Jangan setelah nanti datang tsunami gempa melanda kampungmu baru kau Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bertobat kau Nadar. Bunda Ruth, ini Alkitab Ibu ya. Sebentar Bunda, jangan harap ayo kita ketemu di mana kamu? Ya Bunda di mana mau ketemu di mana? Kau terlalu bebas bibirmu itu Nadar. Kau cari duit yang benar-benar aja biar panjang umurmu, biar bagus keturunanmu. Kau kelewatan kali kau. Enggak, aku tahunya nih. Kelewatannya di mana, Bu? Si perma bapakmu ditelan-telan mamakmu. Ini ayatnya, Bunda. Ini ayatnya di dalam Alkitab. Ini ayat. Ini aduh. Kasih alamatmu. Biar ku datangi kau. Kelewatan kamu. Ini Bunda. Bahas Al-Quranmu baru kami dengar. Kalau Tuhan orang kau bahas-bahas tiap hari. Bunda, perhatikan nih ayatnya nih ya, ayat ke-42. Ayatmu itu, buatanmu. Kau pikir kami percaya itu tulisan-tulisan apa itu coba? Ini tulisannya Bunda. Aku dekat kau di Jawa Barat ini, aku kasih alamatmu, ku jumpain kau. Loh, kita berhadapan di kantor polisi ya. Bertahu kau? Sembaranganlah kau bilang Yesus menikah, kau bilang sperma Raja Daud. Itu artinya dia lahir di tengah-tengah kerajaan Daud, bukan sperma Daud. Ngerti juga enggak kau bahas-bahas orang? Enggak, ini tulisannya nih. Tulisannya aku kasih tunjuk ya. Nah ini, spermatos David. Yesus spermanya David. Iya, terus permasalahannya di mana? Kalau kau bilang kamu sperma bapakmu, orang percaya. Kalau kau bilang sperma Daud Yesus itu kamu merampalangan kamu. Bertahu kau? Ini tulisannya spermatos. Hati-hatinya di mana? Di mana bentuk penghujatan saya sementara ayatnya tertulis ke kamu. Nah, kok marah-marah? Ini loh Bunda, spermatos David. Ini ayat Ibu, ini Kau pikir aku dengan orang begitu saya langsung yakin. Orang pintar Nadar. Aduh, kalau pintar kamu udah kerja kau di luar negeri sana, gaji 120 juta per hari. Amin. Amin Ibu di dalam tempurung kamu. Nanti aku kamu keliling dunia dulu biar kau kaca diri kau. Amin. Nanti aku aja kau bahas. Ini Bunda nih ya, ini United Biblos Societies.
Ini Alkitab, Bunda. Itu buatanmu, itu buatanmu. Kok buatan saya? Tulisanmu ini juga. Ya ini orang itu. Loh, ini Alkitab, Bunda, ini bisa bilang. Bapaknya si Nandar pedofil. Emang bisa kutulis orang lain membaca, benar enggak? Gimana perasaanmu? Ya, diam dulu. Jangan kau bahas terus Tuhan Yesus kami. Bahaslah Muhammadmu biar kami dengar-dengar. Yesus saja kau sibuk sama si Juma, Maripa, sama Michan. Agamamu dong perdalam. Jangan agama orang kau ituin. Kau ganggu-ganggu. Kamu menyebarkan agamamu lah. Biar bertambah jemaatmu. Ini agama orang tiap hari kau bahas. Setelah datang nanti ajakmu baru tahu rasa kau. Loh, si Melki tadi yang nanya, kok ngamuk-ngamuk? Orang gimana bentuk hujatannya? Lihat, kita saling melihat nanti. Masih panjang umur Nandar. Bagaimana anak-anakmu dengan keturunanmu, cucu-cucumu nanti kita tahu kok. Karena apa? Kau lecehkan sesembahan orang lain. Kau beradab kau. Kamu orang Sunda, di tempatku ini orang Sunda baik-baik kok. Nggak mau bahas-bahas Tuhan orang. Kasihkan alamatmu, minggu ini aku datangin kau. Oke. Alamatku aku kasih ya. Jangan kau begitu, bertobat kamu. Aku kasih alamatku. Hidupmu ini bikinlah menjadi contoh. Hidupmu bikin menjadi contoh. Mau tahu nggak alamatku? Biar kamu muslim yang beradab. Jangan kamu muslim yang serang Tuhan orang lain. Kau jadi contoh, biar kelihatan pohon dari buahnya. Bagaimana keturunanmu nanti diberkati. Berdoa kamu, sholat kamu nanti Jumatan. Jadi contohlah kamu Nandar. Jangan kau kayak iblis aja kau kuliah kau. Banyak temanku loh Haji. Tapi mereka benar-benar memuji Tuhannya. Biar diberkati anak cucunya. Kamu tiap hari bahas Yesus lah, si permalah kawillah. Enggak ada lagi bahasanmu. Sebarkan agamamu. Kami juga dengar kok kalau kau menyebarkan yang kebaikan. Kau melecehkan Tuhan kami begitu kau Nandar. Rasakanlah seandainya Tuhanmu ku gituin. Bagaimana perasaanmu Nandar? Sadar kamu masih muda kamu, tapi nanti kamu jadi orang tua loh, jadi kakek. Gimana Tuhan memberkati kamu? Tuhan orang lain kau ituin. Enggak, pertanyaan kamu Nandar. Oh, Bunda, temanku juga banyak kok pengacara muslim tapi sopan, enggak kayak kau bahas Tuhan orang terus. Kau kalau ke si Ica boleh begitu-begitu. Kalau bertuan itu bertualah yang baik kau Nandar ya. Bunda ini nggak bisa. Jangan begitu kamu. Temanku semua haji tamu. Kapal gimana? Kesel kan diturunin. Ngomong tidak jelas. Orang lagi santai, nggak ada penghujatan. Melki mau dilanjut nggak Melki? Hah? Kamu mau turun juga apa mau lanjut? Ya, saya tanya dulu tadi kan Bang Nandar belum jelas. Ya, gini loh. Aku kenapa tadi mengatakan spermatos? Kamu membedakan sebentar. Melki. Saya tanya historis biar yang di bawah paham ya. Kenapa aku spermatos David? Start Melki. Tadi kan kamu menggiring sebuah opini. Saya tahu arah kamu tadi kemana. Tadi kamu menggiring sebuah opini bahwa di dalam Islam Isa itu lahir di zaman Musa karena ada ayat yang mengatakan Harun. Sebentar. Aduh. Ya udah kamu ngomong, aku dengarkan. Nanti aku ngomong, tolong kamu diam ya. Silakan kamu ngomong apa? Berapa menit butuh waktunya? Biar enggak aku potong. Berapa? 1 menit? 2 menit? Melki? Iya, Bapak jawab dulu histori. Kamu mau ngomong berapa menit biar aku jawab dulu itu baru kita lanjut yang lain. Kamu tuh ditanya mau ngomong berapa menit lanjut yang lain. Iya, tanya saya jawab dulu itu historisnya dulu Pak Nandar biar enak gitu. Sama Ibrani bahasa apa lah. Gitu. Oke. Sekarang gini. Historis di dalam Quran, Isa lahir di bawah pohon kurma. Data arkeologi Israel membuktikan bahwa Isa atau Yesus lahir di bawah pohon kurma. Ada nanti arkeologinya, fosil pohon kurmanya. Sekarang pertanyaan saya, menurut keyakinanmu, Melki dengarkan saya.
menurut keyakinanmu Yesus lahir di kandang domba. Di mana ayatnya? Mana itu apa sejarahnya dalam Al-Quran itu mana? Tunjukkan. Kamu kok malah ke Al-Quran lagi membahas Yesus? Harus dong. Mana? Kamu kan tadi ditanya historis. Aku tadi tanya historis, aku jawab. Historis Quran menyebutkan Yesus lahir di bawah pohon kurma. Mana? Ada nggak kisahnya itu? Nggak ada. Ada nggak? Ada di dalam Quran. Aduh sih, Mel. Kini aku tunjukkan nih. Cuma tulisannya gitu, ada cuma perkataan gitu. Di dalam Al-Quran, sebentar ya, aku cari dulu ayatnya berapa. Quran surat Maryam ayat ke-25, 25-26 kalau misalnya. Bahwa Yesus lahir di bawah pohon kurma. Dan itu terbukti secara historis, secara arkeologi, bahwa Yesus atau Isa lahir di bawah pohon kurma. Pertanyaan saya, menurut keyakinanmu, Yesus lahir di bawah pohon kurma atau Yesus lahir di kandang domba? Kalau kamu mengatakan Yesus lahir di kandang domba, tunjukkan ayatnya di mana Yesus lahir di kandang domba. Silakan. Oke, kalau Bapak nggak tahu baca Alkitab, berarti Bapak ngapain tanya begitu? Kan Bapak udah baca Alkitab sendiri. Gimana? Gak nyambung nih Melki. Gak nyambung Mel. Evangelis. Iya kan? Sorry Mel. Untuk nggak nyambung Melki ditanya apa, jawab apa. Bapak saja tidak bisa menjawab secara akurat kok. Nggak Melki ya, aku buang-buang waktu kalau kayak gini ya. Sorry ya Mel. Bila aja kalau nggak bisa Pak. Next time ya. Sorry ya. Pusing. Raja Lumpur hidup. Bang Yonatan, maaf mau nanya, abang pendukung Gumilang bukan? Bukan, saya tidak mendukung Gumilang, itu sesat. Saya sudah lihat videonya di Metro TV, itu ajaran. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi saya semalam masuk ke roomnya orang-orang ini, Al Zaitun, saya berseberangan. Ya. Pak Raja Lumpur hidup gimana? Enggak, cuman tadi aja Bang, pas Ibu Ruth tadi naik, ngoceh-ngoceh gitu aja Bang, makanya aku minta naik. Oh ya, mohon maaf saya nggak lihat permintaan tadi, soalnya fokus ke ini, ke Bu Ruth. Yang wajar ya. Jadi teman-teman yang Kristen yang melihat ini, tidak ada penistaan, tidak ada pelecehan terhadap agama atau keyakinan orang lain. Tadi Bang Melki bertanya kepada saya, kok Isa hidupnya di zaman Musa, kalau Yesus zamannya di zaman Yesus? Mana ada Isa hidup di zaman Musa? Jadi mereka itu memframing suatu ayat yang mengatakan Ukhta Harun. Ukhta Harun itu saudara perempuannya Harun. Jadi Maryam alaiha syalam disebut di dalam Al-Quran sebagai Ukhta Harun. Jadi begini, Al-Quran diturunkan di dalam bahasa rumpun Semitik, di mana kearifan lokal mereka,
ketika menyebut nama seseorang itu kerap kali dinisbatkan kepada orang-orang yang soleh, ya, atau orang-orang yang kemudian memiliki keagungan, kemuliaan. Nah, salah satunya yaitu tadi Maryam adalah orang yang mulia, dinisbatkan kepada Harun, orang yang mulia juga. Begitu. Sama seperti Yesus. Yesus itu bukan anak Daud. Tetapi di dalam Yohanes 7 ayat ke-42 dikatakan spermatos David. Yesus adalah spermanya David. Sperma ya kita tahu kan, itu itulah ya, sudah nggak usah dijelaskan. Begitu. Jadi kalau kita mau mengolok-olok, jadi begini, apapun hujatan mereka terhadap Islam, jawabannya ada di dalam kitab mereka sendiri. Contoh, di dalam hadis itu kan dikatakan begini, man shola alaya wahidatan sallallahu alaihi. Man shola alaya wahidatan sallallahu saya lupa ini. Sebentar. Barang siapa yang bersalat padaku satu kali, Allah akan membahas. Man shola alaya wahidatan, siapa yang bersalawat kepadaku, maka akan sallallahu alaihi asaro, ya, akan dibalas 10 kali. Nah, mereka mengatakan, oh Nabi Muhammad disolawati, didoakan, gitu kan. Padahal solawat di situ bukan untuk mendoakan Nabi Muhammad supaya selamat. Kenapa? Nabi Muhammad itu adalah orang yang pertama kali masuk surga. Yesus itu belum masuk surga kalau Nabi Muhammad belum masuk surga. Karena Yesus sendiri mengatakan umat yang terakhir akan menjadi yang terkemudian, dan yang terkemudian akan menjadi yang terakhir. Sebagaimana di dalam hadis yang sahih, kita ini umat Islam adalah umat yang terakhir, tetapi yang pertama kali masuk surga. Bahkan Nabi Muhammad itu orang yang pertama kali masuk surga. Jadi kalau ada yang bernarasi meragukan keselamatan Nabi Muhammad, di Islam Nabi Muhammad tidak dijamin, kata siapa? Di dalam Rawahu Muslim disebutkan, ati babal jannati yaumul qiyamah. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat, saudara-saudari yang terkasih. Ya, di dalam hadisnya dikatakan begitu, ati babal jannati yaumul qiyamah. Aku mendatangi pintu surga di hari kiamat. Lalu Nabi Muhammad menggunakan fi'il amr. Kalau dalam bahasa Ibrani sifui. Fi'il amr bahasa Arab, bahasa Ibrani sifui. Kata kerja perintah. Fa'astaftihu, bukakan pintu surga ini. Nah, ada malaikat Ridwan, atau di dalam Yahudi melek rubim, malaikat penjaga pintu surga. Nah, jadi dia itu menjaga pintu surga di dalam. Karena di dalam nggak lihat dong yang ada di depan siapa. Dikatakan oleh malaikat Ridwan itu, man anta, ya, siapa kamu? Itu kan. Kata Nabi Muhammad, Anna Muhammad, aku Muhammad. Lalu kata malaikat Ridwan, aku diperintahkan oleh Allah tidak membuka pintu surga manapun kecuali engkau masuk surga terlebih dahulu. Nah, jadi yang memasuki kali pertama surga itu Nabi Muhammad. Dalilnya sahih. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairul hadi huda Rasulullah SAW. Sebenar-benarnya perkataan adalah firman Allah, dan sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Rasulullah SAW. Kalau kayak gini kayak Ustadz ya, padahal evangelis. Mohon maaf ya Pak ya, teman-teman ya, saya bukan Ustadz. Gitu. Terus masalah sholawat, ternyata Yesus pun didoakan di dalam Matius 21 ayat ke-9 dan ayat-ayat yang lain. Hosanna leben David. Semoga kiranya keselamatan, le dalam bahasa Ibrani itu kepada ben anak David, anak Daud. Siapa? Yesus. Nah, Yesus pun didoakan untuk selamat di dalam Matius 21 ayat ke-9. Begitu Pak Raja Lumpur. Oke Pak Raja Lumpur, terima kasih banyak. Sudah hadir, dan karena ini hari Jumat, saya mau prepare untuk sholat Jumat. Ya, kita mandi dulu, kita baca suratul Kahfi. Disunahkan untuk membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat. TikTokan boleh, main Mobile Legend boleh, main FF boleh,
tapi jangan lupakan Al-Quran. Karena kenapa? Man qara'a harfan min kitabillah falahu bihi hasanatun wal hasanatu bi asri amsalihha la aqulu alif lam mim harfun walakin alifun harfun walamun harfun wa mimun harfun. Kata Rasulullah SAW, man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari Quran, falahu bihi hasanatun, maka baginya satu kebaikan. Wal hasanatu bi asri amsalihha, dan satu kebaikan itu dibalas dengan 10 kebaikan. Ya. Kemudian bi asri amsalihha la aqulu, kata Rasulullah SAW, aku tidak mengatakan alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim satu huruf. Walakin itu akan tetapi, atau dalam bahasa Ibrani abal akan tetapi. Bahasa Arabnya walakin akan tetapi, alifun harfun, alif satu huruf. Walamun harfun, lam satu huruf. Wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Ada 3 huruf yang kita baca, masing-masing huruf dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Berarti kalau kita baca alif lam mim, 30 kebaikan yang akan kita dapat. Berdebat boleh, ya kan? Tapi jangan lupakan baca Quran. Baca biblos untuk menguatkan kebenaran iman dan kebenaran Islam tidak masalah. Tapi debat terus, baca Qurannya nggak ada. Ya kan? Ini yang harus menjadi evaluasi buat kita semua. TikTokan boleh, tapi jangan lupakan Iqra'ul Quran. Terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Aduh, ya apa ya.